kita yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan, keselamatan, dan perlindungan untuk dapat duduk bersama dalam pertemuan apresiasi penyelenggaraan pelayanan publik serta sosialisasi cyber extension kelautan dan perikanan. Untuk itu, kami selaku panitia mengucapkan selamat datang dan berpartisipasi dalam kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan selama 2 hari ke depan. Sebelum kita melanjutkan acara, alangkah baiknya kita menundukkan kepala sejenak dan membuka hati memohon keridhaan Tuhan Yang Maha Esa dengan membacakan doa. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Saudari Sari. Kepada Saudari Sari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian, sejatinya kita tundukkan kepala kita tundukkan hati kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa akan dibacakan secara Islam. Bagi Bapak Ibu yang di luar agama Islam, dipersilakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafirin kafir mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali karimi wa azim sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa Allahumma ya Allah ya Karim, kami agungkan segala asma kebesaran karena Engkau yang zat yang maha mulia. Kami tadahkan tangan kehadirat-Mu karena Engkau zat yang maha mengabulkan segala permohonan hamba-Mu. Untuk itu, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami semua. Pada saat ini kami hadir bersama dalam acara apresiasi pelaksanaan pelatih pelayanan publik dan sosialisasi operasional cyber extension kelautan dan perikanan. Untuk itu ya Allah ya Karim, jadikanlah acara kami sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, jadikanlah acara yang kami laksanakan ini sebagai salah satu upaya bagi kami dalam rangka meningkatkan kemampuan dan wawasan kami, serta sinarilah sanubari kami dengan berhidayah-Mu. Limpahkanlah rahmat dan karunia-Mu agar kami dapat menata esok dengan lebih baik, lebih indah daripada hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala sesuatu berlaku atas kudrat dan iradah-Mu. Karena itu ya Allah, berikanlah kekuatan lahir dan batin, jasmani dan rohani kepada kami untuk senantiasa memantapkan persatuan dan kesatuan, stabilitas sosial, serta agar kami mampu menangkal segala bentuk ancaman dan tantangan, baik dalam misi perkembangan bangsa dan negara kami tercipta untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Agung, tanamkanlah sifat rahman dan rahim-Mu kepada kami semua. Kuatkan rasa persatuan dan persaudaraan kami, serta rasa kasih sayang kuat di antara kami, agar tetap terjalin dan juga utuh. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, serta ampunilah dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pengantar akan disampaikan laporan penyelenggaraan oleh Ketua Panitia kepada Bapak Insinyur Gloria Wijayanto. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan, yang diwakili oleh Kepala Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi. Yang terhormat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. Yang terhormat narasumber Dr. Insinyur Widodo Pramono dari Pusat Penelitian Sumber Daya Laut dan Pesisir, narasumber dari Balai Penelitian Observasi Laut Perancang,
narasumber dari Inspektorat Jenderal KKP dan dari Sekretariat BPSDM. Para peserta kegiatan sosialisasi cyber extension serta kegiatan pelayanan publik operasional cyber extension. Selamat datang, salam sejahtera bagi kita semua. Salah satu aspek penting dalam pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan adalah upaya untuk meningkatkan akses iptek dan informasi kepada masyarakat kelautan dan perikanan, termasuk penyuluh perikanan. Selaras dengan upaya tersebut, Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan telah mengoperasionalkan aplikasi Cyber Extension Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2013, termasuk telah menetapkan standar pelayanan publik Cyber Extension sejak tahun 2015. Terkait dengan pelayanan publik, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2014 tentang pelayanan publik lingkup KKP. Setahun kemudian, pada tahun 2015, Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat mengusulkan pelayanan Cyber Extension KP saat ini sebagai satu-satunya pelayanan publik yang dilakukan oleh kantor pusat kepada pengguna, yaitu para penyuluh dan pelaku nama atau usaha atau masyarakat dalam kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan. Dalam rangka penyempurnaan pelayanan Cyber Extension tersebut agar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pengguna serta penyebarluasan Cyber Extension, Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat pada hari ini menyelenggarakan dua kegiatan, yaitu apresiasi penyelenggaraan pelayanan publik operasional Cyber Extension dan kegiatan sosialisasi Cyber Extension. Kami melaporkan kedua kegiatan tersebut dengan pokok sebagai berikut. Hadirin yang saya hormati, tujuan kegiatan pertama, yaitu apresiasi pelayanan publik Cyber Extension, adalah meningkatkan pelayanan, menjaring masukan dalam menyusun dan meningkatkan pelayanan publik Cyber Extension dari pengguna, yaitu para penyuluh perikanan dari berbagai daerah dan UPT KKP, dan masukan dari Pokja Pelayanan Publik BPSDM KP dan internal Pusrudaya. Yang kedua, yaitu menyepakati standar pelayanan publik operasional Cyber Extension tahun 2016. Sedangkan tujuan kegiatan yang kedua, yaitu sosialisasi Cyber Extension, adalah menyebarluaskan pemanfaatan dan teknis operasional Cyber Extension kepada para penyuluh, baik penyuluh PNS, penyuluh perikanan bantu, dan swadaya atau masyarakat, sehingga menjadi pengguna aktif nantinya. Waktu dan tempat. Kedua kegiatan diselenggarakan di Hotel Sunset, Jalan Sunset, Seminyak, Kabupaten Badung, pada hari ini, Selasa, tanggal 15 sampai besok, Rabu, tanggal 16 Februari 2016. Hadirin yang berbahagia, pada kedua kegiatan tersebut, secara pleno akan diberikan materi pemanfaatan perakiraan pasang surut on Android dalam rangka meningkatkan akses iptek oleh Bapak Dr. Insinyur Widodo Setio Pranomo dari Pusat Penelitian Sumber Daya Laut dan Pesisir. Kemudian materi pemanfaatan peta perakiraan daerah penangkapan ikan dalam rangka meningkatkan akses iptek dan informasi oleh narasumber dari Balai Penelitian Observasi Laut Perancak. Nah, setelah itu secara terpisah pada kegiatan apresiasi pelayanan publik diberikan materi pelayanan publik lingkup KKP oleh tim Inspektorat Jenderal KKP dan materi pelayanan publik lingkup BPSDM KP oleh tim Pokja Pelayanan Publik BPSDM KP. Sedangkan pada kegiatan sosialisasi akan dipandu materi pemanfaatan teknik operasional oleh programmer Cyber Extension. Peserta kegiatan apresiasi pelayanan publik Cyber Extension KP diikuti oleh 50 peserta, yaitu para penyuluh perikanan, baik PNS, PPP maupun swadaya, yang umumnya merupakan pengguna aktif Cyber Extension dari Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, NTT, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Juga dari UPT KKP, BPSPL Bali, PPN Pengambengan, STP Jurlukan Bogor, Balai Dikat Perikanan Banyuwangi, serta tim dari Pokja Pelayanan Publik BPSDM KP dan internal Pusrudaya.
Sedangkan kegiatan sosialisasi cyber essential diikuti oleh 30 peserta, yaitu para penyuluh perikanan dari Kabupaten Jemberana, Klungkung, Gianyar, Badung, Karangasem, Buleleng, Kota Denpasar, dan Kabupaten Banyuwangi. Hadirin yang saya hormati, sumber dana dari kegiatan ini dibebankan kepada DIPA Satker Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2016. Demikian laporan singkat kami. Semoga kegiatan berjalan optimal dan memberikan manfaat dalam pengembangan kelautan dan perikanan, khususnya pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya, kami mohon perkenan Kepala Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Kelautan dan Perikanan yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi untuk memberikan arahan sekaligus membuka kedua kegiatan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Pengawasan Kelautan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Bali. Kepada Insinyur Imade Sudarsana MSI kami persilakan. Cek. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kok lemes sekali? Selamat siang. Apa saya yang lemes? Mohon maaf nih, saya agak kaptek. Yang lain ini aja nggak bisa ya, apalagi nanti buka server extension. Pertama-tama mohon dipermaklumkan bahwa Bapak Kepala Dinas dan Perikanan Provinsi Bali saat ini tidak bisa hadir bersama-sama kita karena beliau sedang rapat dengan DPR tadi. Mungkin saat ini sudah selesai barangkali ya. Tadi beliau berpesan agar saya yang menghadiri untuk acara pada hari ini. Pertama-tama kami atas nama pemerintah Provinsi Bali mengucapkan selamat datang kepada peserta yang khususnya dari luar Pulau Bali, dan mengucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia karena telah memilih Bali sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan. Ada dua kegiatan yang tadi disampaikan oleh Ketua Panitia. Mudah-mudahan aura Bali bisa memberikan spirit, bisa memberikan semangat, dan mungkin seperti apa yang diharapkan oleh Ketua Panitia tadi, bisa mempersatukan kita ya, karena seperti apa yang pernah saya baca, kemajuan teknologi informasi saat ini menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh katanya. Saya juga awalnya nggak ngerti. Dan ini betul-betul terjadi. Saya tadi sempat juga dengan Ibu yang mewakili dari Puslum dan Ibu Hera. Jadi padahal saya sudah dekat nih. Beliau sudah mau masuk kantor, tapi sempat kita BBM. Nah itu artinya kita sudah dekat tapi terkesan jauh. Saya juga nggak ngerti, Kak Mas Toto. Mungkin saya nggak tahu dengan siapa beliau BBM-an ya, barangkali dengan yang sebelah tembok atau mungkin dengan salah satu panitia, saya juga nggak tahu ya.
Nah itu yang mendekatkan atau menjauhkan yang dekat ya, yang saya katakan tadi. Tapi teknologi informasi juga mendekatkan yang jauh. Salah satu contoh kemarin saya padahal sedang rapat di daerah Pering itu di Gianyar, dekat dengan Klungkung, kurang lebih ya mungkin 5 kiloan lah dari Klungkung itu. Saya tahu kalau ada pos terdampar di perairan Klungkung ya, di apa namanya, di pantai Batu Tumpeng itu di Klotok. Nah, saya dapat informasi itu dari media sosial yang dikirim oleh teman saya dari Jakarta. Ya, kenapa dia yang duluan yang duluan tahu dari saya ya sebenarnya. Kalau posisi saya dekat sekali, cuma jarak 5 kilo. Bayangkan aja, saya dikirimin fotonya dari Jakarta, teman dari Jakarta. Nah ini ya yang kami maksudkan, menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Tapi itu juga ketika ada terjadi sesuatu di negara di luar ya, misalkan di Amerika atau mungkin di Bali terjadi ya, tahun 2000 berapa ada letusan bom gitu ya. Lalu orang Amerika datang duluan gitu, daripada saya yang ada di Bali gitu ya. Nah inilah mudah-mudahan harapan kami dengan kemajuan teknologi informasi yang saat ini mungkin dikemas oleh rekan-rekan kita atau para ahli, bisa memberikan arah, menyatukan atau menyamakan persepsi di antara kita terhadap langkah-langkah pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya di dalam meningkatkan kesejahteraan para nelayan maupun pembudidaya yang menjadi binaan kita masing-masing. Jadi mungkin saya tidak akan berpanjang lebar karena kalau terlalu panjang kasihan ibu-ibunya. Dan kalau terlalu lebar Pak Toto nggak senang gitu, ya, nggak suka. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan setelah hari Rabu nanti, mungkin Kamis tanggung ya Pak ya, Kamis, Jumat, mungkin bagi yang dari luar Bali, saya persilahkan menikmati alam Bali, yang bisa memperpanjang hari-harinya di Bali. Tentunya ya di sini banyak oleh-oleh ya. Di sepanjang jalan Sunset Road ini banyak pasar oleh-oleh, atau yang terkenal kan di Kuta itu Joger. Kalau belum sampai di Joger katanya belum sampai di Kuta. Tapi maaf, ini saya bukan dengan promosi. Ya. Jadi harapan kami yang mudah-mudahan apa yang nanti Bapak Ibu dapatkan di dalam kegiatan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua untuk melaksanakan tugas-tugas negara yang tentunya kita sebagai penyuluh ya, sebagai corongnya pemerintah kepada masyarakat lainnya. Sekian yang bisa saya sampaikan, dan tadi Bapak Vladines juga menyampaikan salam buat kita semua dan panitia. Mudah-mudahan apa yang nanti menjadi rumusan di dalam pertemuan ini bisa bermanfaat bagi kemajuan teknologi dan perkembangan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk lebih memperjelas maksud dan tujuan kegiatan, kami mohon dengan hormat kepada Kepala Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi untuk memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan apresiasi penyelenggaraan pelayanan publik serta sosialisasi Cyber Extension Kelautan dan Perikanan. Kepada Lukaran Daerah Rusida, kami persilakan. Yang terhormat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengawasan Kelautan dan Pemberdayaan Masyarakat Pak Madin, Kepala BP3 Banyuwangi, ya, Ketua Jurusan Sekolah Tinggi Perikanan Cikaret, Kampus Cikaret, Bu Ani, Tim Pokja Pelayanan Publik BPSD PKP, Mari, pejabat eselon 4, lingkup pusat penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan, para penyuluh kelautan dan perikanan, dan peserta sebagai peserta yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi tanya sama Pak Made, Pak, salamnya Bali apa sih? Apa Pak? Om Swastiastu. Maaf, itu saya lafaznya juga masih salah-salah. Tapi di setiap kesempatan saya coba untuk selalu menyapa dalam bahasa yang dimana acara ini berlangsung. Dan saya senang sekali bisa berkumpul dengan teman-teman mengantarkan acara ini, di mana kita tahu semua bahwa Cyber Extension ini merupakan alat vital atau alat kerjanya penyuluh dalam mensosialisasikan ilmu pengetahuan lingkup di sektor kelautan dan perikanan kepada halayak luas. Izinkan pada kesempatan kali ini saya membacakan sambutan daripada Kepala Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat yang mohon maaf untuk pada siang hari ini tidak bisa bergabung dengan kita karena beliau masih harus mengikuti rapat dengan DPR pada pembahasan RUU Perlindungan Nelayan bersama Buses. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, penyuluhan perikanan mempunyai peran yang penting. Penyuluh perikanan sebagai pendamping kompeten dituntut mampu menjembatani berbagai sumber informasi dengan pelaku utama atau usaha perikanan sebagai pengguna. Untuk itu, penguasaan teknologi mutlak memiliki penyuluh seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya pelaku utama atau usaha perikanan, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta pertimbangan efektivitas dan efisiensi penyebaran luasan informasi. Kehadiran teknologi informatika merupakan tantangan bagi penyuluh perikanan agar menguasai keterampilan dalam memanfaatkan teknologi informasi. Sejalan dengan era pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, maka perlu adanya penyampaian informasi teknologi serta materi penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan terbaru dengan cepat, efektif, efisien kepada penyuluh perikanan. Untuk mempercepat diseminasi materi penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan yang bersumber dari teknologi kelautan dan perikanan yang dihasilkan oleh unit kerja penghasil teknologi kelautan dan perikanan tersebut, maka Puslu Daya KP menginisiasi pembangunan sistem informasi penyebar luasan materi penyuluhan kelautan dan perikanan atau yang kita kenal dengan Cyber Extension. Cyber Extension ini merupakan media komunikasi inovasi baru yang bersifat hybrid dan konvergen yang memanfaatkan jaringan internet, komunikasi melalui komputer, dan multimedia interaktif digital untuk menjembatani proses transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi baru di berbagai bidang secara cepat. Cyber Extension adalah media pembelajaran non-formal bersifat online sehingga menjangkau sasaran penyuluh dengan tidak ada batas waktu dan tempat sepanjang ada peralatan komputer, tablet, handphone, dan jaringan internet. Seperti yang kita ketahui, walaupun
cyber extension ini sifatnya untuk mendistribusikan daripada ilmu pengetahuan teknologi khususnya yang telah dihasilkan oleh unit eselon 1 KKP ya, dalam ini Litbang KP, akan tetapi penyuluh di sini adalah penting. Bahasa ilmu pengetahuan teknologi pastinya tidak bisa langsung diserap atau dicerna oleh masyarakat pelaku utama yang memang bahasanya itu akan berbeda, sehingga disinilah peran penyuluh harus bisa mentransfer ataupun mentranslate, kalau bahasa Indonesianya mentranslate dari bahasa ilmu pengetahuan teknologi, walaupun bahasa itu adalah bahasa Indonesia, akan tetapi di mana masyarakatnya itu masih belum memahami sekali bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan yang benar, disitulah peran penyuluh, sehingga manakala teman-teman semua mendapatkan materi daripada cyber extension, kami mohon untuk bisa terjemahkan dulu bahasa-bahasa teknologi. Nanti yang mungkin juga akan disampaikan narasumber dari Balitbang, Pak Widodo, mohon kiranya diserap dan ditransfer sebelum dijadikan materi dari cyber extension. Teknologi kelautan dan perikanan terrekomendasi yang sudah dihasilkan dapat dimuat dalam aplikasi cyber extension sehingga dapat digunakan oleh penyuluh perikanan se-Indonesia sebagai bahan penyusunan materi penyuluhan kepada pelaku utama perikanan serta materi penyuluhan spesifik lokasi yang sudah dihasilkan oleh daerah, memungkinkan untuk diupload dalam cyber extension. Pengguna teknologi informasi dan komunikasi sebagai media baru penyuluhan ini dirasa lebih efektif dan efisien dalam penyelenggaraan penyuluhan, guna meningkatkan akses informasi kepada penyuluh sehingga proses transformasi ilmu ke pelaku utama atau usaha menjadi update. Di samping itu, user juga dapat secara interaktif berbagai informasi dan ilmu pengetahuan di kolom yang disediakan. Sehubungan dengan hal tersebut, teknologi kelautan dan perikanan terrekomendasi yang sudah dihasilkan dapat dibuat dalam cyber extension untuk digunakan oleh penyuluh perikanan sebagai bahan penyusunan materi penyuluhan kepada pelaku perikanan. Nah, cyber extension ini merupakan suatu alat kerja penyuluh dalam memberikan materi penyuluhan yang mudah diakses oleh penyuluh ataupun masyarakat luas melalui media online internet. Kondisi saat ini selama pembuatan cyber extension saat ini telah mengalami banyak kemajuan baik dalam segi tampilan, materi, teknologi maupun berita terkini yang harus diupdate. Sejak Maret 2013 sampai akhir Maret 2016 telah tercatat lebih dari 1,3 juta pengunjung dalam dan luar negeri. Aplikasi cyber extension tidak hanya digunakan oleh pusat, tapi digunakan oleh semua penyuluh perikanan dan pelaku utama atau usaha dari berbagai daerah. Adapun kontribusi materi cyber extension selama ini adalah berasal dari lembaga penyuluhan dan kabupaten atau kota, lembaga penghasil teknologi, penyuluh perikanan, kelompok pelaku utama atau usaha perikanan dan masyarakat umum serta stakeholder dunia perikanan yang lain. Jadi cyber extension ini sudah menghantarkan kepala badan kita dan sekretaris badan kita untuk mendapatkan Adi Bakti Mina Bahari dalam Satya Lencana Karya Pembangunan Wirakarya untuk tahun 2015, karena dianggap cyber extension ini benar-benar dirasa manfaatnya pada masyarakat secara langsung, tidak hanya melalui para penyuluh itu sendiri maupun langsung bisa diakses oleh masyarakat umum pengguna, baik dalam hal ini stakeholder terkait ataupun ilmuwan-ilmuwan, karena dianggap ini akan mengefisiensikan daripada waktu, tenaga ataupun biaya, di mana kita seharusnya mungkin harus mengikuti pelatihan yang memang memerlukan biaya dan harus mempunyai waktu tempuh, tapi kita cukup membuka internet yang ada di handphone kita, itu kita sudah bisa mendapatkan materi penyuluhan pada masyarakat. Dengan adanya aplikasi cyber extension ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan pengetahuan dan keterampilan khususnya penyuluh perikanan
dalam memberikan materi penyuluhan kepada pelaku utama dan pelaku usaha kelautan perikanan. Selain itu, keberadaan Cyber Extension ini mampu menyelesaikan permasalahan di lapangan dengan cepat berkat adanya informasi teknologi terkini seputar dunia perikanan, sehingga penyuluh perikanan dan pelaku utama langsung dapat berinteraksi dan menanyakan permasalahan yang dihadapi dan pemecahan solusi dengan tim ahli Cyber Extension secara online. Akan tetapi mohon kiranya teman-teman yang mengupload berita ataupun materi ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Artinya materi ini memang benar-benar bisa langsung diaplikasikan oleh masyarakat sehingga masyarakat tidak akan salah dalam mengaplikasikannya. Manfaat dari Cyber Extension yaitu dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan pengetahuan dan keterampilan khususnya penyuluh perikanan dalam memberikan materi penyuluhan kepada pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Penyelesaian masalah di lapangan dapat diselesaikan penyuluh dengan cepat berkat adanya informasi teknologi terkini seputar dunia perikanan. Penyuluh dan pelaku utama langsung dapat berinteraksi dan menanyakan permasalahan yang dihadapi dan memecahkan solusi dengan tim ahli Cyber Extension secara online. Salah satu aspek penting dalam pemberdayaan masyarakat kelautan perikanan adalah upaya untuk meningkatkan akses iptek dan informasi kepada masyarakat kelautan perikanan termasuk penyuluh perikanan. Berkenaan dengan hal tersebut, Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan telah mengoperasionalkan aplikasi Cyber Extension sejak tahun 2013 yang selaras dengan peran tersebut di atas, termasuk telah menetapkan standar pelayanan publik sejak tahun 2015. Dan Cyber Extension ini kami inisiasi pada saat pertemuan evaluasi mengenai layanan publik yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Desember 2015 dan dari 8 usulan BPSDM usul daya KP kami usulkan satu yaitu Cyber Extension untuk dapat dijadikan layanan publik. Di antara persyaratan yang memang sebagai layanan publik adalah layanan publik itu memahami arti hakiki dari pelayanan publik, mengidentifikasi atau mencari pelayanan publik spesifik yang harus diselenggarakan oleh organisasi atau instansi sesuai fungsi dan jika ada pelayanan baru sesuai perkembangan kebutuhan pengguna atau kebutuhan publik. Lalu menentukan tempat di mana tiap pelayanan spesifik tersebut dapat diperoleh atau di kantor pusat, di satuan kerja atau diantar langsung kepada pengurus layanan. Dan berikutnya menentukan tujuan penyelenggaraan pelayanan dari sudut pandang manfaat bagi penerima atau pengguna pelayanan. Itu adalah prasyarat penyusunan dari rancangan standar pelayanan publik yang mungkin merupakan salah satu materi daripada kegiatan kali ini. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Permen KP nomor 32 tahun 2014 tentang pelayanan publik lingkup KKP. Puslu daya KP pada tahun 2016 telah mengusulkan operasional Cyber Extension Kelautan dan Perikanan sebagai satu-satunya pelayanan publik dalam kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan. Dan dalam rangka penyempurnaan pelayanan publik operasional Cyber Extension ini agar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pengguna, maka Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan Perikanan pada saat ini menyelenggarakan apresiasi penyelenggaraan pelayanan publik dan pengukuran indeks kepuasan masyarakat serta sosialisasi Cyber Extension. Untuk itu, izinkan kami dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan apresiasi penyelenggaraan pelayanan publik dan pengukuran indeks kepuasan masyarakat serta sosialisasi Cyber Extension secara resmi dibuka. Selamat mengikuti sosialisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian acara pembukaan apresiasi penyelenggaraan pelayanan publik serta sosialisasi Cyber Extension Kelautan dan Perikanan dengan harapan seluruh peserta dapat mengikuti dengan baik dan dapat mengaplikasikannya.
selamat berkarya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nanti COVID, kami persilakan Bapak Ibu dapat foto bersama. Ini kegiatan aja di bulan banyak. Oh, nanti aja. Sosialisasi nggak apa-apa sekarang. Sosialisasi dulu, udah 2 foto. Sekarang silakan ke depan Untuk peserta sosialisasi dibagi dua, jadi nggak terlalu banyak. Jadi yang pertama duluan untuk berfoto silakan bagi peserta sosialisasi cyber extension. Sedangkan yang untuk apresiasi nanti setelah yang cyber extension. Silakan Bapak Ibu sekalian. Yang sosialisasi dulu Pak, monggo silakan. Sosialisasi yang cyber extension. sosialisasi. Di atas. Pada saat ini belakang bisa dulu.
langsung